Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang tujuh pahlawan revolusi yang meninggal dan dikubur di dalam lubang buaya. Tentu kalian sudah akrab atau sering mendengar dengan nama pahlawan revolusi. Nah, pahlawan revolusi ini adalah pahlawan yang gugur akibat G30 SPKI. G itu adalah gerakan, 30 itu adalah tanggal 30, S itu adalah September garis miring PKI. Artinya adalah gerakan G30 SPKI itu adalah gerakan 30 September tahun 1965 yang diprakarsai oleh PKI. Nah, mereka ngapain? PKI ngapain gitu? Nah, PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia. PKI melakukan penculikan dan pembunuhan secara keji terhadap tentara nasional Indonesia pada waktu itu yang berjumlah 7 dan dikubur di dalam lubang buaya. Gerakan ini sungguh menjadi catatan sejarah yang kelam bagi sejarah bangsa kita. Karena apa? PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 pahlawan revolusi ini. Nah, tujuannya adalah PKI ingin menguasai pemerintahan, tetapi menggunakan cara-cara yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Bagaimana mereka melakukan penculikan kemudian pembunuhan. Setelah itu disiksa, kemudian dimasukkan jenazahnya ke dalam lubang buaya. Nah, sumur lubang buaya ini adalah sebuah sumur yang memiliki kedalaman 10-15 meter dengan diameter yang kecil. Nah, para pahlawan 7 pahlawan revolusi ini dimasukkan ke dalam lubang buaya ini secara bergantian. Jadi satu jenazah masuk, kemudian ditutup oleh sampah, ditutup oleh pelepah pisang, kemudian tanah, kemudian dimasukkan lagi sampai seperti itu. Nah, jenazah-jenazah dari 7 pahlawan revolusi ini berhasil diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965. Siapa saja 7 pahlawan revolusi yang dikubur dalam lubang buaya ini? Kita akan bahas secara mendetail di dalam video ini. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani dilahirkan di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kedua adalah Letjen Suprapto. Letjen Suprapto dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920. Letjen Suprapto pada waktu itu menduduki jabatan sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi. Yang ketiga adalah Maijen MT Haryono. MT itu adalah Mas Tirto Darmo. Jadi nama dari Maijen MT Haryono yang terkenal itu adalah Maijen Mas Tirto Darmo Haryono. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Pada waktu itu Maijen MT Haryono menduduki posisi Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Yang keempat adalah Maijen S. Parman. Maijen S. Parman ini memiliki nama panjang Maijen Siswondo Parman, tetapi kita lebih mengenalnya sebagai Maijen S. Parman.
Beliau dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Pada waktu itu beliau menduduki asisten satu menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang intelijen. Yang kelima adalah Brigjen DI Panjaitan. Nama panjang beliau adalah Brigjen Donald Ishak Panjaitan. Beliau lahir di Tapanuli pada tanggal 19 Juni tahun 1925. Pada waktu itu beliau menduduki asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Yang keenam adalah Brigjen Sutoyo Siswodiharjo. Beliau lahir di Kebumen pada tanggal 28 Agustus 1922. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Angkatan Darat. Dan yang ketujuh adalah Letu Pierre Andreas Tendean. Beliau lahir di Jakarta atau Batavia pada tanggal 21 Februari tahun 1939. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah menyimak 7 pahlawan revolusi yang dikubur di lubang buaya. Dari materi yang ada dalam video ini, hendaknya kita bisa mengambil sifat-sifat atau sikap-sikap kepahlawanan yang dicontohkan oleh 7 pahlawan revolusi. Rela berkorban. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang meneruskan kemerdekaan bangsa kita ini, yang mengisi dengan pembangunan, hendaknya memiliki sifat rela berkorban ini, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan apapun, termasuk kepentingan pribadi. Bagaimana pahlawan pada waktu itu tidak mengharapkan imbalan apapun, namun mereka rela mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian video pembelajaran ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari video ini. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita doakan semoga wabah pandemi virus COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lelah, biarkan lelah itu lelah mengejarmu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!